jurusan Tadris Bahasa Indonesia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Mabuni. Kali ini saya akan membahas tentang unsur fabel. Mari kita simak video berikut. Halo semuanya, mari kita sama-sama mengulas tentang unsur fabel. Apa sih unsur fabel itu? Fabel adalah bentuk narasi, biasanya menampilkan hewan yang berperilaku dan berbicara sebagai manusia, menyampaikan pelajaran moral dan seringkali dirumuskan secara eksplisit di bagian akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah nyata. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Yang ketiga, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Yang kelima, rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Jenis fabel. Jenis fabel berdasarkan waktu kemunculannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fabel klasik, yang kedua ada fabel modern. Pengertian fabel klasik sendiri yaitu dongeng yang telah dibuat dari zaman dahulu. Namun, tidak diketahui secara pasti kapan waktu dibuat ceritanya. Pengertian fabel modern beda halnya dengan fabel klasik. Fabel modern memiliki waktu kemunculan yang masih cukup baru. Jenis fabel berdasarkan watak dan latar juga dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada fabel alami. Fabel alami yaitu fabel yang watak binatang dan kondisi alam yang digunakan adalah kondisi yang sebenarnya. Sedangkan fabel adaptasi, fabel yang watak tokoh sudah diubah dan tempat yang digunakan juga sudah berbeda, teman-teman. Unsur-unsur fabel. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.